Nah, itu contohnya. Ini puasa. Puasa itu bukan mati karakter. Puasa itu membuat roh kita makin peka. Peka terhadap setan atau peka terhadap Roh Kudus. Nah itu aja. Tinggal salah satu. Karakter itu dilatih dengan apa? Sangkal diri, pikul salib. Nggak ada cara lain. Orang hantam kita, fitnah kita, maki-maki kita. Nah disitulah karakter kita dibentuk. Gitu ya. Hari ini kita tidak gubrak-gubrak, namun judulnya ini saya lihat di kolom chat YouTube-nya sudah menggubrak ya. Ini Hans judul ngawur katanya, Hans Pro Realty. Waduh, judul ngawur hari namanya ya. Itu tadi judul ngawur, terus apalagi ya, perpuluhan kata siapa tidak boleh. Haleluya. Aduh, luar biasa. Ya. Sampai sekarang para penginjil diteror manusia pembunuh akibat kolektif dan persembahan disalahgunakan. Wah, ngeri-ngerian ya komen-komennya ini ya. Aduh, ini satu-satunya nih yang main drum elektrik bule, bukan bule ya, Yahudi dia. Ya, nah, orang tuanya Yahudi ya, dia Yahudi. Luar biasa. Luar biasa ya. Gilbert, dengar ini. Waduh, ada lagi di Gilbert panggil-panggil lagi. Aduh. Oke, luar biasa ya. Ini kalau nggak ada kolektor dan perpuluhan, bagaimana persekutuan dapat berjalan? Gereja dan pekerja-pekerja, wah serem-serem ya. Terus ada lagi nih. Kalau kolektor dan perpuluhan dihilangkan, bagaimana gereja akan maju dan berkembang? Apa kita harus minta di jalan-jalan seperti yang di sebelah? Oh, di Manado sudah ya. Anda pergi ke Manado itu orang mau bikin gereja minta-minta tuh di pinggir jalan itu. Luar biasa. Ya, saudara, luar biasa itu ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ini komen-komennya ya. Aduh. Komen-komennya memang luar biasa. Tapi yang paling penting ini ya, kawan-kawan like dulu, jangan lupa subscribe dan like. Ini bagus-bagus. Ini saya nongak ke atas gini karena saya monitornya ada di atas ya, besar. Ini saya lagi cari cara supaya monitornya bisa sejajar begini. Cuman ya nanti pelan-pelan ya. Ini kita sudah bagus, punya ruangan yang lebih besar saya sekarang. Walaupun saya juga masih heran kenapa bisa internetnya sering tiba-tiba logout sendiri ya. Kayaknya memang karena ada yang nembak terus ya. Topiknya dahsyat, menggemparkan. Jangan lupa ya like-nya dulu ya. Makasih ya Vivi Alberta. Luar biasa. Nih Roy Edo, jangan dengar peset, pakai akal sehat. Emang pelayanan jalan tanpa kolektor dan perpuluhan. Luar biasa ini, tapi ini belum diviralkan nih. Ayo Anda viralkan dulu. Saya nanti kasih laporan ketemu Jibril. Begitu 2 hari saya meeting sama Jibril di Gua Hira, langsung wahyunya ini berhentilah kolektor dan perpuluhan di gereja. Haleluya, tambah hari tambah mantap. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Nah itu tadi pemain drumnya masih single ya, masih jomblo, masih jomblo, orang Yahudi, namanya Benyamin. Tadi yang main saksofon ya, itu dokter gigi loh tadi yang main saksofon itu ya. Nanti itu yang akan membantu Damaris di kapal balai pengobatannya Damaris itu tadi, dokter gigi itu ya. Itu dokter gigi. Luar biasa. Pak dokter gigi Stefanus ya. Nanti kita kapal Damaris, ada dokter mata, dokter gigi. Nanti ke Mongolia juga sama ya. Kita ada pelayanan itu. Jadi siangnya diakonia, malamnya kita KKR ya.
Eh, luar biasa, haleluya. Iya saudaraku, ya berhentilah kalian berdonasi. Oh, salah ya. Kalau berdonasi salah, nanti Anda nggak diberkati. Ya, Roy Edo, kalau kamu berhenti berdonasi, kamu nggak diberkati. Berdonasi di mana? Tapi ya itu tadi, jangan berdonasi di gereja. Waduh, serem. Ya, pendetanya suruh banting tulang, patah-patah. Aduh, mampus. Paling parah GBI. Ya, waduh nih. Sini saya membacakan ini ya, saya membacakan yang ada di live chat YouTube ya. Jadi Anda mesti ngeceknya di YouTube juga. Eh, luar biasa nih. Serem ya hari ini. Eh, ya, saudaraku, hal yang menarik sekali pada topik pada petang hari ini kita tentang sekali lagi ya tentang perpuluhan dan kolekte ya. Itu nggak habis-habisnya kita bicara, itu menjadi perdebatan sepanjang masa ya. Perpuluhan dan kolektif menjadi perdebatan sepanjang masa. Wah, dan serem-serem ya. Serem-serem saudara, kalau sudah cetak itu saya pernah dimaki-maki ya sama seorang pendeta, dimaki-maki itu wah dengan kata-kata yang tidak baik sekali. Wah, di Facebook lagi itu maki-makinya. Gara-gara saya bilang jangan perpuluhan di gereja, ngamuk dia. Aduh. Tapi itu ya, Anda harusnya banyak mendengar, ya, banyak mendengar baru komen, ya. Anda harus banyak mendengar baru komen, baru Anda bisa membahas, ya. Belajar firman Tuhan yang benar, belajar firman Tuhan yang di Alkitab, bukan yang hasil dari dogma. Dogma itu hanya alat bantu untuk mencegah supaya Anda yang lemah imannya ya tidak terperosok. Tetapi kalau Anda benar-benar lahir baru, Anda tidak perlu dogma dari sebuah gereja. Dogma Anda sudah ada di Alkitab yang tertulis. Nanti kita akan belajar itu juga ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita ada tanya jawab ya. Kita ada tanya jawab terlebih dahulu. Hari ini kita sudah 6 jam bedanya. Jadi kalau di sini jam 1:30, di sana jam 7:30 ya. Nanti kita akan berhenti persis jam 8:30. Kita upayakan ya. Mulai dari Jose, silakan Jose. Haleluya. Shalom Pak Paul. Shalom Jose. Pak Paul kan ada ibadah pagi itu, aku nonton yang di YouTube, yang secara ulang ya. Nah, itu kan Bapak bilang, ujilah firman Tuhan. Kalau kan ada yang dokter ya yang bilang kalau firman Tuhan itu diuji pakai logika, bukan pakai sesuatu yang spiritual gitu. Nah, kalau kemarin kan masalah 2 roti 5 ikan, oke lah mungkin saya bisa terima. Terus kalau yang masalah ini gimana? Yang orang buta dari lahir terus dicelikkan Tuhan matanya terbuka. Kalau secara kedokteran kan mungkin itu katarak atau apa, tapi di zaman itu kan orang nggak tahu. Nah, 1, 2 juga yang penyakit kusta. Kalau di zaman itu kan penyakit kusta emang menular. Kalau sekarang mungkin karena udah ada obat menular tapi tidak berbahaya dan tidak mematikan yang dulu gitu. Nah, terus saya mau laporan juga kan, hari ini juga puasa lagi. Walaupun kelupaan minum, tapi karena nggak makan jadi lanjutin aja gitu, nggak dibatalin. Puji Tuhan sih puasanya pengen tahu Tuhan mau apa dalam hidup. Jadi lebih tenang dan lebih tidak rasanya tuh nggak sebeban dulu. Dulu kan semuanya dipikirin. Pas sekarang ada masalah, ya udahlah. Emang udah waktunya dapat masalah gitu kan. Mungkin karena berkat firman Tuhan juga yang di embun pagi, jadi rasa emang masalah itu ternyata ada 2 ya Pak gitu. Masalah yang kita buat sendiri, emang Tuhan kasih biar kita lebih dewasa. Itu memang masalah itu ada karena emang salah pilihan gitu. Dan aku ngerasa emang beberapa kali
masalah ada dalam hidupku nih, kayaknya aku yang terlalu ambisius, pengen lebih dari orang, akhirnya ya nggak jadi apa-apa, malah turun gitu. Oke, terima kasih Pak. Tadi yang ngomong itu bukan saya ya, itu dokter teologi yang lain, nama itu bukan dia, sebetulnya namanya Bultmann ya, itu teologi kontemporer, demitologi Bultmann namanya. Jadi menurut dia, menurut Bultmann ini, saya tidak setuju ya, cuman itu salah satu contoh dan itu cukup masuk akal, hanya saya nggak setuju bahwa untuk kita memahami isi Alkitab, kita harus merasionalisasikannya, menghilangkan mistik-mistik, klinik-kliniknya dalam Alkitab. Saya nggak setuju, karena buat dia di zaman itu, ya di zamannya Bultmann itu tahun 1900-an ya, Bultmann itu sebentar ya, itu termasuk teolog liberal ya. Lihat tahun bentar ya, saya lupa ya, Elizabeth Bultmann bukan ya, sebentar ya, nanti saya carikan ya tahunnya, saya lupa tahunnya berapa ya. Jadi dalam demitologi itu mereka juga tidak mengerti, mereka hanya memahami dunia itu 3 dimensi. Sedangkan hari ini abad 21 ya, bahkan para sains pun mengakui dunia itu multidimensi, nggak cuma 3 dimensi, bahkan 4 dimensi, bahkan ada yang menghitung 7 dimensi. Dan itulah sebabnya kalau Anda nonton film science fiksi itu ya, judulnya Interstellar, itu waktu itu bisa dilipat. Waktu itu bisa dilipat. Nah, itu namanya omnipresent itu loh. Ya, orang bisa hadir di waktu yang sama di tahun 1920, dia juga yang ada di tahun 2080 kalau nggak salah dia nulisnya ya. Nah, makanya Tuhan Yesus Yehova itu berkata apa? Yang namanya aku ada. Aku yang ada di zaman sekian ribu yang tahun lalu dengan waktu yang sama dari sana dan bisa paralel. Ya. Jadi bukan hanya dalam kronologis, kronos dan logos. Ya, ada kronos dan ada logos. Ya, tetapi dalam kairos. Ialah penguasa kairos. Wah, ngeri sekali ya. Artinya dia tuh kekal dan dia bisa gulung begitu saja. Nah, itulah dimensi yang berbeda dengan dimensi yang oleh si Bultmann ini ya. Jadi saudara, bagaimana kalau dia bisa menjelaskan ngasih makan 5.000 orang segala macam ya, tapi bagaimana menjelaskan orang yang buta itu tadi jalan di atas air dan macam-macam, terlalu banyak. Tapi memang ya, saya juga ada beberapa yang saya setuju bahwa mujizat adalah sesuatu yang zaman itu tidak bisa diterangkan dan hari ini bisa dijelaskan. Tetapi kan terlalu banyak masalahnya sampai hari ini masih belum dapat dijelaskan kan? Masih terlalu banyak. Bagaimana Yesus lahir dari seorang perawan? Pernah ada itu ya di Indonesia itu ngaku-ngaku saya ini hamil oleh Roh Kudus, nggak tahu, nggak ada tiba-tiba saya hamil sama Jibril. Nggak taunya ada bapaknya, saya selingkuh gitu ya, seorang janda selingkuh ngawur ya. Ya itu. Jadi tapi bagaimana dengan Maria? Nah, itu kan belum terjelaskan. Ya kan, sampai hari ini satu anomali yang belum pernah ada terjadi lagi. Kalau ada pun biasanya hoax. Nah, itu misalnya contoh itu ya. Nah, itu yang kita perlu cermati, bahwa ada banyak yang tidak terjelaskan sampai hari ini, dan itu suatu ketika akan terjelaskan pasti. Ya, karena manusia serupa dengan Allah. Kejadian 6 dan kejadian 11. Kejadian 3 dan kejadian 11. Kejadian 11 bilang, mulai hari ini apapun yang mereka inginkan perbuat akan terlaksana. Itu memang sudah cloning, manusia sudah bisa ciptakan manusia. Itu kan ciptaan tertinggi dari Allah kan, manusia menciptakan manusia.
Nanti suatu ketika manusia akan menciptakan Allahnya sendiri, itulah antikristus. Ya, prototipenya ya Islam, menciptakan Allahnya. Nanti endingnya nanti antikristus. Imam Mahdi itu, ya, nabinya antikristus, the beast. Itu satu. Jadi yang kedua tadi, nggak apa-apa puasa itu nggak apa-apa minum air putih, tapi puasa jangan minum es kacang hijau. Lagi puasa jangan minum es teler, milkshake ya jangan, apalagi minum vodka sama whisky ya. Ya lagi puasa minum air putih saja. Nanti bukanya yang sederhana saja, nasi putih sama sayur saja. Buka puasanya jangan sama duren, jangan sama sate kambing. Buka puasa yang sederhana saja. Ya kan, makan tahu tempe sama nasi, kasih sayur bening gitu kan, seger. Gitu ya, sama teh manis. Itu Jose. Jadi bisa. Oke, ya. Berarti nggak apa-apa ya Pak. Kalau nggak sengaja minum air putih tadi. Memang kalau puasa itu artinya abstain makan. Oh. Nah, artinya abstain makan, nggak makan. Artinya itu bukan nggak minum, tapi kadang-kadang bener-bener nggak minum juga. Misalnya Esther, dia nggak minum. Gitu ya. Makasih Pak. Rajin puasa. Karena puasa itu, para rasul pun berpuasa, rajin puasa. Yesus berkata, saat Yesus ada di dunia, maka murid-muridnya nggak perlu puasa. Tapi ada saatnya ketika Yesus itu diambil dari dunia ini, maka murid-muridnya itu harus puasa. Itu sudah perintah Yesus untuk puasa. Jadi lucu kalau ada bilang orang Kristen, mana ada puasa di Kristen. Wah, ini saya bingung ini. Yesus sendiri yang bilang, akan ada saatnya ketika mempelai itu diambil daripada sahabat-sahabatnya itu, murid-muridnya itu, maka mereka akan puasa. Kita akan puasa. Supaya kita melatih roh kita. Puasa itu bukan melatih karakter, salah ya. Karena para dukun juga puasa. Nggak tambah benar, tambah jahat. Nah, ya para dukun itu juga puasa, paranormal puasa. Ayah saya sering puasa. Ya, om saya masih paranormal, praktek paranormal 1 itu ya, paranormal Kristen paranormal. Saya juga bingung, tapi biarin aja deh. Kristen tapi paranormal, ya mungkin karena sudah, tapi biarlah, saya sudah lama tidak kontak juga ya. Nah itu contohnya. Ini puasa itu bukan mati karakter, puasa itu membuat roh kita makin peka terhadap setan atau peka terhadap Roh Kudus. Nah itu aja, tinggal salah satu. Karakter itu dilatih dengan apa? Sangkal diri, pikul salib. Nggak ada cara lain. Orang hantam kita, fitnah kita, maki-maki kita. Nah disitulah karakter kita dibentuk. Gitu ya Jose. Jadi puasa itu untuk melatih kita dengar suara Tuhan. Gitu. Nah nanti suara Tuhan apa? Nah, itu lihat di Imbun Pagi tiap pagi kan. Apa sih yang dimaksud dengan suara Tuhan? Ternyata rema itulah suara Tuhan. Ya. Oke, ini